Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia ya tentunya. Kembali lagi bersama Kak Daus. Saya akan membahas sedikit tentang suatu hal yang sangat berkaitan dengan belajar. Nah, dimana belajar ini memang sering membuat kita itu untuk malas melakukannya. Kenapa? Karena banyak sekali mata pelajaran atau mata kuliah atau bahkan laporan-laporan kerja yang harus kita pelajari. Jadi hal itulah yang membuat kita merasa belajar itu adalah suatu hal yang sangat menyusahkan dan membuat kita malas untuk melakukannya. Nah, mungkin ada teman-teman yang memang sering melakukan pembelajaran atau belajar sesuatu tentang hal apapun itu. Kalian bertanya, "Kak, kenapa sih Kak? Saya ini sudah melakukan belajar yang maksimal, tetapi saya ini belum mendapatkan hasil yang terbaik, Kak. Kenapa ya, Kak?" Oke, di sini kakak akan sedikit membahas atau men-sharingkan buku tentang bab membahas tentang 7 masalah yang sering terjadi ketika kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal dalam belajar. Dan buku ini merupakan karangan dari Tendi Krisnamukti. Oke, langsung saja. Masalah yang pertama apa? Masalah yang pertama adalah kita sering menganggap bahwa belajar itu tidak menyenangkan. Nah, siswa atau seseorang sama sekali tidak menyukai pembelajaran tersebut. Jadi dia akan merasa bahwa belajar itu sangat membosankan. Bahkan ekstrimnya, seringkali seseorang menganggap bahwa belajar itu merupakan penjara bagi hidupnya. Nah, inilah kesalahan yang salah dan jangan kalian ikuti. Jadi, ini tidak akan terjadi ketika kalian bisa membawa diri kalian ke dalam mood yang positif saat melakukan pembelajaran tersebut. Dan masalah yang kedua, metode belajar yang salah. Kesalahan ini sangat-sangat berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Kenapa? Karena metode-metode belajar yang salah itulah yang membuat kita merasa tidak senang dalam belajar atau merasa belajar itu sangat membosankan. Bahkan kita menganggap bahwa belajar itu ya yang seperti tadi, ekstrim tadi, seperti penjara bagi hidupnya. Padahal kita bisa menggali kekreatifan kita untuk melakukan belajar terhadap sesuatu. Jadi kita nggak buntu dalam kekreatifan kalau kita dengan metode yang benar. Dan masalah yang ketiga adalah tidak adanya motivasi. Nah, motivasi ini sangat penting teman-teman. Karena apa? Karena setiap hidup itu mempunyai tujuan atau impian. Jika kita belajar saja tidak tahu apa fungsi dan tujuannya, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat, masalahnya apa? Tidak adanya afirmasi dalam belajar. Apa itu afirmasi? Afirmasi adalah suatu penetapan atau penegasan hal-hal yang positif yang kita tanamkan di dalam otak bawah sadar kita. Dan kita juga harus memvisualkannya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk yang nyata. Misalkan contoh, kamu ingin mendapatkan nilai 100. Ya kamu tulis aja nilai 100 dalam kertas, kamu tempel di mana aja, baik di kamar kamu atau lemari belajar kamu. Dan percayalah, hal tersebut akan membuat kita mencapai impian tersebut.
apa yang kita visualisasikan. Jadi cobalah dari sekarang untuk membuat afirmasi kalian masing-masing dalam tujuannya dan memvisualkannya. Dan masalah yang kelima adalah kita sering lupa berdoa. Nah, jangan lupa, doa adalah senjata terkuat dalam hidup. Karena doa adalah sebuah permohonan kita kepada Sang Pencipta yang mempunyai segalanya, Sang Pencipta yang Maha Pemberi. Jadi segala usaha yang kita lakukan itu akan percuma jika kita tidak berdoa kepada Sang Pencipta. Masalah yang keenam apa? Masalah yang keenam ini sering banget terjadi di dalam diri kita, yaitu tidak percaya terhadap diri sendiri. Nah, inilah yang merupakan kesalahan yang terbesar yang seharusnya tidak terjadi dalam diri kita. Kita sering menganggap bahwa kepercumaan terhadap usaha apa yang sudah kita lakukan dalam mencapai suatu hasil. Jadi di sini saya artikan bahwa sering kita menganggap buat apa sih kita melakukan itu kalau misalkan hasilnya sama aja. Nah, mohon dijauhkan pikir-pikiran yang kayak gitu. Jadi inilah yang membuat kita tidak mencapai hasil yang maksimal, tidak percaya diri. Dan mulai sekarang ayo kita percaya diri apapun yang kita lakukan. Masalah hasil belakangan, yang penting kita harus usaha. Dan masalah yang ketujuh adalah tidak mempunyai target. Setiap apa yang kita lakukan di hidup ini pasti harus wajib dan kudu mempunyai target. Karena target adalah merupakan tujuan. Apa target itu? Apa target kita dalam belajar? Itu hanya kalian yang tahu. Kalian mau sampai mana, mendapatkan nilai berapa, dan belajar sampai kapan. Dan target ini adalah suatu hasil atau obsesi kalian, bisa dikatakan obsesi ya, obsesi kalian tentang apa yang sudah kalian lakukan. Dan target ini pastinya harus kalian capai. Nah, jadi itulah 7 masalah yang sering terjadi ketika kita gagal dalam mendapatkan hasil yang maksimal. Padahal kita sudah usaha, sudah belajar sekuat mungkin, semaksimal mungkin. Karena 7 hal inilah yang membuat semuanya habis. Jadi pastikan kalian tidak melakukan ke-7 hal ini saat belajar. Oke, tunggu video-video kakak selanjutnya. Sampai jumpa.